lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh muka air tanah terhadap kestabilan lereng pada ruas jalan raya Cadas Pangeran Sumedang. Pertama, pada pendahuluan menjelaskan tentang gerakan tanah pada umumnya dapat terjadi karena kestabilan lereng berkurang akibat degrasi tanah, yaitu menurunnya sifat keteknihan tanah baik oleh faktor alam seperti meningkatnya curah hujan, adanya pelapukan, atau akibat aktivitas manusia. Bencana gerakan tanah sering menimbulkan kerugian infrastruktur dan terganggunya sistem perekonomian karena kerugian material yang cukup besar, dan bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Berikut pada gambar 1 ada gambar peta lokasi gerakan tanah pada daerah penelitian. Yang berikutnya ada lokasi penelitian. Daerah kajian gerakan tanah dalam penelitian ini secara geografis terletak pada ruas jalan raya Cadas Pangeran antara KM 34 hingga 37 di Desa Cigendel, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan fisiografi secara regional, daerah ini masuk zona Bogor, dan berdasarkan peta geologi lembar Bandung, daerah penelitian tersusun oleh batuan hasil gunung api mudah tak teruraikan, terdiri dari lempung, lanau, pasir tufan, lapilli, breksi, lava, dan aglomerat yang sebagian berasal dari G. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penyelidikan geoteknik yang terdiri dari investigasi lapangan, pengujian laboratorium, dan pemodelan numerik. Kegiatan investigasi lapangan meliputi pemboran geologi teknik di 2 titik masing-masing sehingga kedalaman 13,5 meter dan 22 meter, disertai uji nilai atau SPT setiap interval 1,0 meter dan uji sondir atau CPT di titik 6 dengan kedalaman maksimum 14 meter yang tersebar di sekitar lereng. Identifikasi kedalaman bidang gelincir dari gerakan tanah dilakukan dengan menggunakan data uji SPT dan sondir. Analisis kestabilan lereng dilakukan menggunakan perangkat lunak software untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng. Investigasi geoteknik dapat kita lihat pada gambar nomor 3 dengan peta lokasi penyelidikan geoteknik. Pada gambar peta tersebut kita dapat melihat keterangannya yang ada pada legenda, dengan yang garis merah itu berarti longsoran, dan DH sampai 02 itu berarti bor, dan gambar yang garis lurus yang kecil itu berarti geolistrik, dan yang SD02 dan BH01 merupakan awire atau SO, dan yang garis tebal putus-putus itu merupakan rembesan, dan garis lurus yang sambung yang tebal itu merupakan indeks. Berikutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat stratigrafi lereng. Berdasarkan data pemboran lapisan penyusun lereng, terdiri dari pasir lempungan, pasir lanauan, dan breksi vulkanik sebagai berikut. Pada poin pertama, kedalaman 0 sampai 5,7 meter, pasir lempungan coklat kemerahan, plastis ukuran butir, pasir halus sampai lempungan, liat,
padat lakukan breksi. Pada poin kedua, kedalaman 5,7 sampai 11,5 meter, pasir lanawan, coklat kekuningan, sedikit lepas, plastis, teguh, ukuran butir, pasir kasar sampai lanawan, lapuk pasir, tufaan, terdapat boulderan andesit. Pada poin ketiga, kedalaman 11,5 sampai 22 meter, breksi vulkanik dengan warna abu-abu, kompak, pasir sangat kasar sampai kerikil, menyudut sampai menyudut tanggung, fragmen andesit, matriks pasir kasar, semen, dan silika. Selanjutnya kita masuk pada sifat fisik dan kekuatan tanah. Hasil uji sifat fisik tanah di laboratorium disajikan pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji sifat fisik, lapisan pasir lempungan dicirikan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi. Sedangkan lapisan pasir lanawan dicirikan dengan kadar air rendah dan plastisitas rendah. Kenaikan kadar air yang masuk ke dalam tanah menimbulkan penambahan pembesaran pada lereng. Pada gambar 4 merupakan profil susunan lapisan tanah pembentuk lereng dan dapat dilihat keterangannya yang ada pada legenda. Berikutnya ada analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk mengetahui besar faktor keamanan kestabilan lereng, daerah penelitian, dan untuk efektivitas metode stabilisasi yang telah dilakukan oleh Dinas PU. Dan pada tabel 1 merupakan hasil analisis sifat fisik tanah pada lokasi penelitian yang telah dilakukan di laboratorium. Dan pada tabel 2 merupakan parameter yang digunakan dalam analisis balik kestabilan lereng. Berdasarkan model lereng yang disajikan pada gambar 5, hasil analisis balik kestabilan lereng memberikan nilai sebesar 10 derajat. Dan pada gambar nomor 6 merupakan hasil perhitungan FK 1,250 dengan tiang bor muka air tanah kondisi normal. Pada gambar nomor 7 merupakan hasil perhitungan FK 1,145 dengan tiang bor di mana kenaikan muka air tanah setinggi 2,5 meter dari kondisi normal. Pada gambar 8 merupakan hasil perhitungan FK 1,050 bagian atas lereng akibat kenaikan muka air tanah setinggi 2,5 meter dari kondisi normal. Menurut Farnes 1978, analisis kestabilan lereng pada gambar 6 dengan kondisi muka air tanah normal menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,250. Sedangkan gambar nomor 7 memperlihatkan bahwa kondisi kestabilan lereng akan menurun apabila terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter dari kondisi normal. Berikut kesimpulannya adalah hasil investigasi geoteknik, stratigrafi lapisan tanah penyusun lereng terdiri dari pasir lempungan, pasir tufan, dan breksi vulkanik berdasarkan nilai N sampai SPT dan hambatan konus. Zona bidang gelincir berada pada batas antara lapisan tanah pasir lempungan dengan konsistensi lepas dan lapisan pasir tufan kompak sampai padat. Cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton.